Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Indah Sylvia dari kelas HES 5E dengan nomor NIM 201130203. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UTS, yakni dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, pembahasan pertama untuk makalah kelompok 1 tentang teori dan prinsip investasi. Yang pertama, investasi atau penanaman modal diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya dengan baik, atau harta tak bergerak, harta kekayaan intelektual dan keahlian. Yang kedua, adapun jenis investasi yaitu dapat digolongkan berdasarkan asetnya, pengaruhnya, atau sumber pembiayaannya, dan bentuknya. Yang ketiga, yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi dibagi menjadi dua, yaitu seperti sejajar dengan sumbu, yang kedua datar, atau juga disebut dengan investasi otonom. Yang kedua yaitu naik ke menunjukkan bahwa investasi sebanding dengan pendapatan nasional. Yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip investasi. Dasar investasi dapat dibedakan menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, investasi secara umum yaitu penanaman atau menanamkan modal dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang dengan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, pada dasarnya tidak ada orang yang ingin dirugikan. Investasi itu dibagi menjadi 2, yaitu investasi pada aktiva real, yang disebut juga investasi yang bisa dilihat secara fisik, seperti emas, perak, dan yang lainnya. Investasi pada aktiva finansial yaitu investasi yang dalam bentuk surat-surat seperti surat berharga, surat deposito, dan lain-lain. Adapun 2 cara untuk berinvestasi secara aktiva finansial yaitu dengan cara investasi langsung dan investasi secara tidak langsung. Yang kelima, pertimbangan dalam berinvestasi. Sebelum kita berinvestasi, kita harus mendahului 5 pertimbangan, yaitu pertama, tujuan berinvestasi. Tujuan berinvestasi itu seperti jangka waktu investasi. Yang kedua itu jangka waktu investasi. Jangka waktu investasi itu kita harus mengetahui apakah investasi tersebut jangka waktu investasi panjang atau pendek. Dan yang ketiga, resiko. Kita juga harus mengetahui apakah investasi yang kita jalani ini beresiko atau tidak. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, pajak. Karena semua investasi itu harus menggunakan pajak. Jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi itu ada di aktiva finansial pasar. Investasi secara garis besar itu dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu pertama, investasi di pasar, yaitu di pasar itu ada uang secara langsung atau berbentuk dana, dan yang kedua investasi di pasar modal. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 2, yaitu membahas tentang bentuk usaha dan kerjasama investasi. 1. Bentuk usaha yaitu dalam investasi perlunya adanya penanaman modal yang baik atau PMDN maupun PMA, penanaman modal asing, dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan yang berbadan hukum yaitu koperasi, perseroan terbatas atau PT. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu firma dan CV. Yang kedua, bentuk kerjasama menurut
para ilmuwan. Bentuk kerjasama yang utama khususnya untuk PMA berupa joint venture atau production sharing agreement. Adalah bisa disebut juga kerjasama antara dua atau lebih kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bisnis atau berpartisipasi pada proyek yang menggunakan teknologi canggih atau sumber daya yang dimiliki oleh para pihak gitu. Itu saja yang dijelaskan untuk kelompok 2. Selanjutnya itu penjelasan kepada makalah kelompok 3, yaitu membahas tentang bidang usaha investasi. Yang pertama, bidang usaha merupakan dalam usaha yang berfokus pada sebuah produksi. Nah, produksi itu baik barang atau jasa. Yang kedua, bidang usaha investasi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2016 bahwa dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyatakan bidang usaha terbagi menjadi 2, yaitu bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup. Dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur kegiatan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman modal bagi investor lokal dan asing, kecuali bidang usaha yang tertutup atau memiliki persyaratan. Nah, yang ketiga, investasi memiliki keuntungan apabila kita mengelola dengan baik dan bijak. Manfaat yang kita peroleh dengan menanamkan modal di bidang usaha untuk dijadikan investasi salah satunya adalah mendapatkan benefit atau keuntungan gitu yang sangat besar bila kita berinvestasi dalam jangka panjang. Itu saja dari pembahasan dari kelompok 3. Selanjutnya itu dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, tentang kebijakan investasi. Berbicara tentang kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau finansial yang tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Yang kedua, ketentuan yang ada dalam hukum investasi harus merefleksikan atau kebijakan investasi, karena aturan hukum investasi merupakan legislative instrument for implementing the policy. 2. Sifat-sifat kebijakan investasi. Adapun kebijakan investasi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi masing-masing negara berdasarkan sifatnya. Kebijakan investasi dibagi menjadi 2, yaitu pertama, kebijakan investasi yang sifatnya restriktif. Yang kedua, kebijakan investasi yang sifatnya terbuka atau bebas. Nah, yang ketiga, kebijakan investasi di Indonesia. Kebijakan pemerintahan dalam rangka penanaman modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, 2 kategori penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.